Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-107 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan apa yang diperingati di tanggal 7 September ini. Barangkali beberapa di antara kita mungkin belum begitu familiar bahwa tanggal 7 September itu merupakan hari peringatan Hari Udara Bersih Internasional, ya, atau Clean of Air, ya, Clean of Air. Jadi udara bersih, peringatan Hari Udara Bersih Internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, saat ini, dewasa ini atau tahun-tahun terakhir ini, kita sering mendengar bahwa ada beberapa kota yang dijuluki sebagai kota yang terpolusi di dunia. Bahkan Jakarta, kalau tidak salah di bulan Juni tahun 2022 kemarin, itu pernah dinyatakan sebagai kota yang udaranya paling buruk di dunia, paling buruk di dunia. Nah, dengan hitung-hitungan ahli-ahli bahwa udara di Jakarta itu karena polusi itu mendapatkan gelar sebagai kota terburuk udaranya di dunia. Nah, pada tanggal 7 September ini diperingati dan disepakati oleh dunia internasional bahwa tanggal 7 September ini diperingati sebagai peringatan Hari Udara Bersih Internasional. Nah, terkait dengan ini memang upaya yang dilakukan oleh masyarakat dunia, upaya yang dilakukan terutama oleh WHO, itu selalu digembar-gemborkan bahwa terkait dengan polusi udara ini memberikan menyebabkan ya, mengakibatkan anak-anak kita itu menghirup udara yang kotor. Bahkan menurut laporan itu ada sekitar 600.000 anak-anak yang karena menghirup udara yang kotor tadi, udara yang terpolusi tadi, itu meninggal dunia karena menghirup arsen, kemudian karbon, dan sebagainya, yang itu partikel-partikel yang sangat kecil yang kemudian dihirup di paru-paru anak-anak kita, padahal anak-anak kita itu pernafasannya itu lebih cepat daripada yang sudah dewasa dan sangat rentan terhadap udara yang kotor itu. Nah, sehingga dengan adanya beberapa penelitian, beberapa laporan bahwa di kota-kota yang polusi udaranya sangat kuat, kemudian mengakibatkan polusi udara dan kemudian udaranya sangat kotor, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak karena terkait dengan pernafasan anak-anak itu. Udara yang kotor tentu akan menyebabkan penyakit yang terkait dengan pernafasan ya, mulai dari paru-paru, tenggorokan, dan hidung ya, sehingga anak-anak kita karena serangan penyakit yang menyasar kepada paru-paru, tenggorokan, dan hidung, itu menurut laporan ada sekitar 600.000 anak-anak kita yang meninggal dunia gara-gara polusi udara yang tercemar atau udara yang tercemar oleh polusi. Dan harapan kita dengan adanya peringatan Hari Udara Bersih Internasional ini, maka
Jakarta akan berkurang polusi udaranya. Dan ini sebenarnya oleh pemerintah itu juga sudah diupayakan dengan adanya eh, perubahan, ada perubahan kendaraan atau alat transportasi yang menggunakan tenaga listrik ya. Sehingga saat ini pemerintah Indonesia sangat getol terkait dengan transportasi, alat transportasi, kendaraan katakanlah begitu, itu menggunakan tenaga listrik. Ya, jadi tidak lagi menggunakan BBM karena kalau pakai bahan bakar minyak, bahan bakar fosil itu mengakibatkan polusi udara yang sangat kuat ya, karena dia adalah karbon dioksida, asap mobil-mobil kita, alat transportasi kita. Sementara di Jakarta itu kan kemacetan sangat luar biasa ketika semua kendaraan yang bermacet ria itu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar minyak itu, maka tentunya Jakarta akan mengalami polusi udara atau udaranya menjadi sangat kotor, bahkan seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa kalau tidak salah di bulan di bulan Juni kemarin, Jakarta mendapatkan gelar kota kota dengan udara terburuk di dunia. Nah, oleh karena itu program transformasi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar yang eh, ramah lingkungan itu sekarang sedang digalakkan. Nah, kalau di dalam konteks keislaman gimana? Kalau dalam konteks keislaman memang salah satu dari ciri atau salah satu dari salah satu dari ciri-ciri dekatnya hari kiamat itu adalah munculnya kalau di dalam Al-Quran itu istilahnya ad-dukhon. Ya. Ad-dukhon itu ya semacam semacam kabut begitu ya, semacam kabut, semacam udara gelap ya, udara gelap, kegelapan dari langit begitu, dan itu bisa diartikan sebagai polusi ini. Nah, karena memang kalau misalnya polusi udara ini kemudian tidak dihindari, kemudian tidak dihilangkan, maka ini juga akan mengakibatkan penyakit yang itu tentunya menimbulkan istilahnya kiamat sugro ya, kiamat sugro yang mengakibatkan kematian bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, dalam kajian keislaman saya kira terkait dengan polusi udara ini benar-benar menjadi perhatian kita agar kita tidak semakin banyak mengkonsumsi bahan bakar minyak, kemudian kita dukung program pemerintah yang berupaya untuk program negara lah ya, yang berupaya untuk berpindah dari kendaraan yang berbahan bakar minyak menjadi kendaraan yang berbahan bakar listrik atau dengan bertenaga listrik. Nah, itu yang istilahnya adalah ramah lingkungan. Harapan kita bisa seperti itu karena sebagaimana ajaran Islam juga bahwa polusi udara atau yang kita kenal dengan istilah ad-dukhon, nah, ad-dukhon itu kalau dalam Al-Quran itu di surat 44 ya. Ad-dukhon itu adalah terkait dengan polusi udara atau udara yang hitam, udara yang kotor, kemudian udara yang mengakibatkan bencana bagi masyarakat, bagi manusia khususnya adalah anak-anak. Karena sebagaimana laporan tadi ada sekitar 600.000 yang meninggal dunia gara-gara polusi udara. Alhamdulillah pemerintah Indonesia sekarang sedang menggalakkan perubahan atau transformasi alat transportasi yang berbahan bakar atau bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih ramah terhadap udara kita dan udara kita tidak tercemar lagi dengan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil.
Apalagi saat ini mungkin sedang rame-ramenya ada kenaikan BBM, itu saya kira merupakan satu momentum yang sangat pas untuk kita berpindah dari kendaraan yang berbahan bakar minyak atau berbahan bakar fosil berubah ke kendaraan yang bertenaga listrik. Barangkali demikian, sekali lagi bahwa peringatan Hari eh, Udara Bersih Internasional yang kebetulan bertepatan dengan tanggal 7 September ini, maka kita songsong eh, perubahan perilaku kita, perubahan alat transportasi kita untuk berpindah kepada alat transportasi atau alat-alat atau media atau pesawat-pesawat kita yang dari berbahan bakar minyak atau berbahan bakar fosil menuju ke bahan bakar atau bertenaga listrik. Dan tentunya ini perlu kita dukung semuanya, terutama dari anak-anak kita, mulai dari siswa-siswa kita, mulai kita tanamkan, mulai kita ajarkan bahwa eh, kendaraan yang berbahan bakar minyak itu akan memberikan akibat atau mengakibatkan polusi udara sehingga di Jakarta ini yang karena kendaraannya sangat banyak dan tiap hari macet, kalau semuanya itu berbahan bakar minyak, maka itu pasti akan mengakibatkan polusi udara yang sangat buruk ya. Artinya udara di Jakarta akan sangat kotor. Bahkan ada sering selorohan, Jakarta itu selalu mendung. Ya, sebenarnya apa? Itu bukan mendung, tapi itu adalah polusi udara yang karena banyaknya kendaraan yang berwirawiri di Jakarta, banyaknya kendaraan yang bermacet ria di Jakarta, sehingga bahan bakar minyak itu atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh oleh perputaran mesin yang berbahan bakar minyak atau berbahan bakar fosil itu mengakibatkan udara yang sangat kotor. Barangkali demikian untuk edisi ini. Sekali lagi, tanggal 7 September itu diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional. Kita songsong transformasi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan bertenaga listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Terima kasih, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.